Piala Dunia 2022 jadi momen tidak terlupakan bagi Maroko. Negara satu ini berhasil mengukir rekor baru setelah menjadi negara Afrika pertama yang lolos ke babak semifinal ajang tersebut sepanjang sejarah. Sehingga hal ini berdampak pada semakin terkenalnya Maroko oleh masyarakat dunia. Namun, tahukah kalian kalau negara ini disebut sebagai negeri matahari terbenam? Atau pernahkah kalian mendengar tentang kota biru di Maroko? Untuk mengetahui lebih dalam, berikut selengkapnya. Profil singkat negara. Maroko merupakan negara yang terletak di Afrika bagian utara dan termasuk dalam bagian dari wilayah Maghribi. Luas wilayah keseluruhan negara ini diperkirakan sedikit lebih luas dari negara bagian California, dan sebagian besar daratannya didominasi oleh Gurun Sahara. Wilayah sebelah utara dan selatan negara ini dipisahkan oleh barisan pegunungan Atlas, dengan Jabal Toubkal sebagai titik tertingginya. Kedua wilayah tersebut juga dihubungkan oleh sebuah jalan di celah sempit pegunungan bernama Celah Taza, di mana juga terdapat jalur dagang kuno di sana yang juga menjadi penghubung. Disebutkan dalam banyak sumber, nama Maroko berasal dari kata Marrakesh, yaitu salah satu kota paling terkenal di wilayah Maghribi yang dulunya menjadi ibu kota untuk dua kerajaan besar, Morobatin dan Muwahhidin. Negara ini juga disebut Al-Maghrib, atau bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti waktu petang. Sebutan tersebut tidak lepas dari letak wilayah Maroko yang berada paling barat dari negara Arab lainnya, sehingga memunculkan anggapan bahwa Maroko menjadi negara pertama yang melihat matahari terbenam. Negara beribu kota di Rabat ini memiliki penduduk berjumlah 36.459.000 jiwa, di mana penduduk keturunan Arab menjadi yang terbanyak dengan persentase 44%, di samping suku lainnya seperti Berber dan Moors. Dari jumlah tersebut, diketahui bahwa 2/3 masyarakatnya berbicara bahasa Arab yang juga sudah diajarkan sejak bangku sekolah. Namun penduduk Maroko juga dapat berbicara bahasa Prancis dan Spanyol, di mana penggunaan kedua bahasa tersebut tidak terlepas dari aspek historis negara ini. 99% masyarakat Maroko beragama Islam yang mengikuti mazhab Maliki, dan menjadi salah satu negara muslim terbesar di dunia. Oleh karenanya, setiap sendi kehidupan di Maroko sangat dipengaruhi oleh hukum-hukum Islam. Utamanya terlihat dari segi berpakaian yang lebih tertutup dan tidak menggunakan pakaian ketat. Dirham Maroko adalah mata uang resmi yang dipakai di negara ini, di mana saat ini satu dirhamnya sama dengan 1.473 rupiah. Maroko menganut sistem pemerintahan kerajaan dengan raja sebagai kepala negara dan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahannya. Perdana Menteri tersebut ditunjuk langsung oleh Raja Maroko dari partai politik dengan kursi terbanyak di parlemen untuk kemudian bertanggung jawab dalam membentuk kabinet. Sejak tahun 2011, parlemen Maroko telah terbagi dua, yaitu Dewan Penasihat atau Majelis Al-Mutasorin dan Dewan Perwakilan Rakyat atau Majelis Al-Nawab, di mana masing-masing dipilih untuk masa jabatan 6 tahun dan 4 tahun. Kendati sudah memiliki badan legislatif, badan konstitusi, hingga partai politik, seorang Raja Maroko tetap memegang kekuasaan politik yang sangat luas. Misalnya seperti urusan agama, mengumumkan undang-undang, menyetujui susunan pemerintahan, hingga mengesahkan kebijakan nasional. Seperti kebanyakan negara Afrika, perekonomian Maroko sangat mengandalkan ekspor barang-barang mentah. Biasanya, sektor perkebunan seperti buah-buahan jenis sitrus dan beragam jenis sayur menjadi komoditi yang sering diekspor ke negara Eropa. Di samping bahan-bahan lainnya seperti tebu, minyak argan, tembakau, kapas, hingga kurma. Maroko juga sangat dikenal mengandalkan sektor pariwisata untuk sumber pendapatannya, di mana keindahan alam negara ini sudah sangat diketahui dunia sebagai salah satu yang paling indah, di samping beberapa objek wisata lainnya di kawasan perkotaan. Untuk bendera negara, warna merah pada background bendera diartikan sebagai lambang keberanian dan kekuatan bangsa Arab, khususnya negara Maroko itu sendiri. Kemudian bintang hijau dengan 5 sudut melambangkan rukun Islam yang juga berjumlah 5, serta menjadi lambang harapan dari masyarakat Maroko dan hubungan antara Allah dengan Raja Maroko.
punya kota merah dan biru. Jika biasanya kota-kota di dunia identik dengan kuliner atau wisata alamnya, maka di Maroko ada dua kota yang identik karena warna dan bahan pembuat bangunannya. Iya, kamu nggak salah dengar. Ada dua kota di Maroko yang disebut kota merah dan kota biru. Kota merah sendiri merupakan sebutan yang diberikan kepada kota Marrakesh, di mana bahan dasar bangunan di kota ini merupakan tanah liat merah, khususnya di area Medina atau kota lama, sehingga warna bangunan di sini dari jauh terlihat berwarna merah. Di sisi lain, kota biru adalah julukan untuk kawasan di kota Chefchaouen lantaran sejumlah pemukiman di daerah tersebut dicat biru, ditambah dengan geografis wilayahnya yang berundak-undak. Keunikan di kota tersebut yang kemudian kerap dijadikan tujuan wisata apabila berkunjung ke Maroko, khususnya bagi mereka yang senang berjalan kaki. Rabat bukan kota terbesar. Mungkin kebanyakan dari kita mengira kota Rabat yang menjadi ibu kota Maroko adalah kota terbesar negara tersebut, padahal faktanya bukan. Faktanya, Casablanca atau Aldar adalah kota terbesar di Maroko. Sementara Rabat sendiri merupakan kota terbesar ketujuh di negara ini. Kota bentukan bangsa Spanyol pada tahun 1575 tersebut jadi pusat perekonomian dan industri di Maroko, di mana terdapat banyak bank besar serta hotel-hotel mewah yang menggerakkan separuh ekonomi negara. Di samping itu, kita juga akan dengan mudah menemukan bangunan kuno bergaya Eropa, yang merupakan peninggalan masa penjajahan Spanyol dan Prancis di masa lalu. Di kota Casablanca juga terdapat satu masjid bernama Masjid Hasan II. Masjid yang merupakan ikon kota ini berdiri megah di sebuah tebing batu di atas Samudra Atlantik dan memiliki gaya arsitektur Islam Andalusia, sehingga membuat masjid ini juga jadi daya tarik wisatawan. Punya ski resort. Satu lagi hal menarik dari Maroko yang perlu kamu tahu adalah ski resortnya. Jangan salah, walaupun wilayahnya terkesan panas, ada satu titik khusus di Maroko yang menjadi tempat ski resort tersebut berada. Tempat ini bernama Ouikameden. Daerah kecil bersalju ini juga menjadi salah satu daya tarik wisatawan ketika mengunjungi Maroko. Walaupun tidak sebagus ski di pegunungan Alpen atau pegunungan Rocky, namun Ouikameden tetap menjadi salah satu fakta unik yang ada di Maroko. Singa Atlas adalah hewan nasional. Jika kamu penggemar sepak bola, pasti tidak asing dengan sebutan Singa Atlas untuk timnas Maroko. Nah, julukan tersebut diambil dari hewan negara tersebut yang habitatnya berada di pegunungan Atlas. Bahkan saking populernya, Singa Atlas juga dijadikan salah satu bagian dari lambang negara Maroko karena jadi hewan favorit Raja Muhammad V. Kendati sudah punah di alam liar, jenis singa ini masih dapat ditemukan di sejumlah kebun binatang di Maroko. Oke, itu dia profil singkat serta fakta unik tentang Maroko. Semoga kamu jadi semakin tahu tentang negara ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendukung channel ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.